Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan yang diselidiki semua orang yang menyukainya. Diberikannya rejeki kepada orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya perjanjiannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah dan tumbuhkanlah pada kami iman kepercayaan yang benar dan buah-buah iman berlipat ganda setiap hari, sehingga kami semakin dikuatkan. Berikanlah kepada kami kasih yang tulus untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami manusia. Berikanlah kepada kami pengharapan yang hidup, sehingga kami dengan penuh sukacita mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat, dasatita firman Tuhan, tita pertama sampai tita yang ke-10. Demikian bunyinya. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah,
atau yang ada di dalam air, di bumi, untuk kamu sujud menyembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami adalah orang berdosa,
sejak kelahiran kami hingga saat ini, karena dosa warisan kami maupun karena kelakuan dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah kudus dan nama-Mu sungguh agung. Sebenarnya kami tidak layak datang berdiri di hadapan-Mu, karena kami adalah manusia kotor dan tegar tengkuk. Kami sering mengotori diri kami melalui kata dan pikiran jahat. Kami lupa bahwa Kau telah mengurapi dan menguduskan kami melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dari itu ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah roh-Mu kepada kami, agar hati dan hidup kami dikuduskan kembali. Dari itu kami semakin jelas mengenal kasih-Mu, serta senantiasa mampu menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan kotor dan salah. Tolonglah kami menjaga kekudusan hubungan kami dengan Engkau di tengah-tengah jemaat, dan kekudusan hubungan kami dengan sesama kami manusia. Jadilah berbelas kasihan kepada kami, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Kami berdoa demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan-kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan epistel minggu kita hari ini, tertulis dalam buku Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Bapak Ibu Saudara, kita akan membacakannya responsoria berganti-gantian. Kami mulai pada ayat yang ke-11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti.
maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menamparnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan semua orang yang percaya di dunia ini. Kita mengaku, "Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sembari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Sungguh Engkau adalah Allah kami yang kekal, Allah yang kami sembah karena setiap kuasa yang ada padamu. Pada saat ini ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau, dan kami meminta firman Tuhan untuk nyata di tengah-tengah kami. Dan biarlah melalui penyataan firman kehidupan kami boleh dibaharui. Berbicaralah Engkau ya Allah, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Khotbah untuk kita pada hari ini diambil dari Efesus pasalnya yang keempat, dimulai dari ayat 1 diakhiri pada ayatnya yang ke-7. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Mari kita mengikutinya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua,
dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian pembacaan firman, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Saudara-saudari, dalam tubuh kita ini ada yang disebut dengan sistem koordinasi tubuh. Sistem inilah yang mengatur dan memberikan keseimbangan peran antara saraf tubuh kita, otot-otot tubuh kita, dan semuanya bersinergi membentuk satu gerakan dalam situasi atau keadaan-keadaan tertentu. Maka boleh kita katakan satu gerakan dari tubuh kita ini, terlebih ketika memberikan respons kepada sesuatu kejadian yang datang pada diri kita, itu terlebih dahulu meliputi proses dalam tubuh kita ini. Otak kecil menerima sinyal dan kemudian memberikan kembali sinyal yang kemudian diterima oleh saraf-saraf tubuh kita dan juga otot-otot pada tubuh kita. Kemudian ini diolah dan akhirnya setelah terjadi kesatuan daripada semua saraf dan fungsi otak kita, maka muncul satu tindakan kita untuk mengatakan misalnya berdiri pada saat kita ingin memulai berjalan, atau kita mengatakan tunduk atau menunduk ketika kita menghadapi atau menemukan satu benda akan mengenai kepala kita. Walau itu terlihat refleks, ternyata dia melalui sistem yang terjadi di dalam tubuh kita yang kalau kita runutkan tidak secara ringkas pula prosesnya. Namun secara bersinergi dia boleh terjadi seolah-olah itu refleks terjadi dari gerakan kita. Ketika tidak terjadi kesatuan keiramaan antara saraf-saraf tubuh kita dan otak kecil kita, maka disinilah yang sering terjadi beberapa sakit penyakit dalam tubuh manusia. Salah satunya itu disebut dengan ataksia, yaitu adanya ketidakseimbangan antara yang dipikirkan dan gerak yang terjadi. Ada sebagian orang yang bergerak berlebihan padahal dia sebenarnya tidak mengkonsep itu dalam pikirannya. Atau ada sebagian yang dia mau bergerak tetapi tubuhnya tidak menjalankan perintah itu. Maka di sini pentingnya kita lihat suatu kesinambungan atau kesinergian, kesatuan dalam sistem yang berbeda-beda itu. Kalau tidak terjadi kesatuan, maka di sana terjadi kekacauan yang mengakibatkan keburuknya situasi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesatuan yang penting itu juga disuarakan di dalam kehidupan kerohanian kita. Topik minggu kita hari ini mengatakan perlunya atau berusaha untuk memelihara kesatuan roh. Memelihara kesatuan roh ini menunjukkan kepada kita bahwasannya sesuatu yang mau kita pelihara itu sudah ada, sudah tersedia, sudah terlaksana, sudah terhidang, tersaji di hadapan kita dalam kehidupan kita. Ada kesatuan
oleh Kristus, dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya terpanggil untuk memelihara kesatuan yang telah dilakukan oleh Kristus. Bagaimana pentingnya kita memelihara kesatuan ini adalah karena kita merupakan orang-orang yang telah dipersatukan di dalam darah Kristus. Dalam darah Kristus tidak ada lagi menjadi perbedaan di antara kita. Dalam darah Kristus kesamaan itu menjadi milik kita bersama, sama-sama mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dan di sana tidak ada lagi tembok pemisah sebagaimana khotbah kita dalam beberapa minggu yang lalu. Di sana hanya ada kesamaan sebagai orang-orang yang telah dipersatukan dan disebut sebagai anggota tubuh daripada Kristus. Maka dapat kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalaulah khotbah kita dan Paulus pada khotbah kita hari ini menyuarakan pentingnya kesatuan roh untuk dipelihara karena mengarah kepada pencapaian yang baik yang disebut dengan pemberitaan yang estafet. Kalau kita mengatakan tidak adanya kesatuan, bisa kita berpikir bagaimana kekacauan yang terjadi seandainya tubuh kita ini, anggota-anggota tubuh kita ini tidak mau bersinergi satu dengan yang lainnya. Kalaulah kita katakan mata maunya tidur, kaki maunya jalan-jalan, tangan maunya main game, perut maunya untuk beristirahat, mengkonsumsi makanan, mencerna makanan, telinga tidak mau mendengar, atau telinga pengen mendengar musik, mata pengen tidur, ini akan menjadi sesuatu yang menjadi kacau balau. Ini tidak akan mencapai yang dinamakan tujuan akhir, tetapi akan sibuk hanya dengan kepentingan masing-masing tanpa mencapai hasil yang diinginkan. Inilah yang menjadi satu seruan daripada Paulus, bagaimana pentingnya untuk menjaga perjalanan iman Kristen di dalam kesatuan roh itu sendiri. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, artinya satu tubuh dengan Kristus, menjadi satu bangunan yang utuh di dalam Kristus. Kalau kita katakan dan kita melihat anggota tubuh kita, ada tangan, ada kaki, ada panca indera lainnya, mereka tidak bisa berdiri sendiri. Ada kepala, ada struktur daripada tubuh kita ini akan dikatakan menjadi satu bangunan organ tubuh yang utuh kalau dia semuanya bergabung dan menyatu. Maka kita disebut sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, memiliki arti bahwa kita ini adalah bahagian daripada Kristus, bahagian yang tidak terpisahkan daripada Kristus. Kalaulah Kristus menjadi kepala dan kita menjadi anggota tubuh, maka kita adalah bagian-bagian tubuh yang menerima instruksi daripada kepala tubuh itu sendiri. Kita adalah bahagian daripada yang ambil bagian untuk melaksanakan tugas kesatuan daripada Kristus. Sebagaimana sistem koordinasi tubuh yang saya sebutkan tadi, maka kita orang-orang yang percaya kepada Kristus harus bersinergi menyatukan konsep bersama dengan Kristus. Maka oleh itu, kalau kita perhatikan di dalam teks khotbah kita dikatakan bahwa orang-orang yang percaya terpanggil untuk hidup berpadanan dengan panggilan yang ada padanya. Dalam bahasa Batak dia lebih jelas dikatakan, parangehon hamumat natama hobartu pajowon nasonggop tuhamu. Parangehon manatama hobartu pajowon nasonggop tuhamu. Maka sebagaimana Kristus yang menunjukkan dan menginstruksikan perintah kebaikan, maka kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus tidak bisa mengatakan tidak. Kita pun harus ikut dalam gerak tubuh yang seirama itu untuk melakoni laku hidup yang baik. Karena kita adalah orang-orang yang terpanggil. Itu yang disebut dengan panggilan. Karena kita diminta dan diharuskan ikut dalam karya Kristus. Banyak orang-orang menjadi terjebak ketika dikatakan persoalan panggilan. Orang-orang memahaminya seolah-olah panggilan itu hanya berhubungan dengan orang-orang yang membidangi keagamaan. Entah itu guru agama, entah itu sebagai pendeta, entah itu penatua, entah itu guru huria, dan lain sebagainya.
Tetapi yang mau diarahkan di dalam khotbah kita ini, panggilan itu bukan hanya persoalan jabatan atau bidang pekerjaan tertentu. Semua orang memiliki panggilan di dalam dirinya. Semua orang memiliki panggilan tersendiri di dalam dirinya. Panggilan itu terlepas dari jabatan tertentu, tetapi panggilan itu tidak terlepas dari dasar bahwa kita semua telah dipersatukan kepada Allah melalui karya darah Kristus. Maka jangan mengatakan hanya persoalan ya dia terpanggil menjadi pendeta, dia terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi tanyalah dirimu, di mana saya dipanggil Tuhan? Apa panggilan kepada saya? Di mana bidang yang harus saya tekuni yang disebut dengan panggilan saya? Karena ternyata panggilan itu bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada semua orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa panggilan itu tidak melulu persoalan pekerjaan atau jabatan tertentu. Tetapi kita mau mengatakan bahwa panggilan itu beragam adanya. Panggilan itu beraneka sifatnya. Panggilan itu beraneka keunikannya, banyak macam-macamnya. Sama seperti tubuh kita. Anggota tubuh itu bukan hanya tangan saja. Kalau kita mau melihat tubuh itu hanya tangan saja, tentu kita akan bingung bagaimana sistem tubuh yang lainnya. Kalau semua anggota tubuh itu hanya kepala, bagaimana keberlangsungan kehidupan ke depannya? Tentu tidak demikian adanya. Tetapi tubuh itu, anggota tubuh itu beraneka, yang walaupun semua tugasnya harus disamakan, yang walaupun tugasnya itu semua harus satu sama lain bekerja sama. Ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa orang-orang percaya memiliki panggilannya masing-masing. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tetapi kepada kita masing-masing, bukan kepada sebagian orang atau sekelompok orang. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ada 4 kata yang menjadi menarik dalam ayat ke-7 ini. Yang pertama disebut dengan masing-masing, yang kedua itu adalah dianugerahkan, yang ketiga itu adalah kasih karunia, dan yang terakhir itu adalah ukuran pemberian Kristus. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu, bahwa dikatakan masing-masing, ternyata kita hari ini mau kembali disadarkan, tidak layak bahwa orang-orang yang percaya itu merasa tidak pede, insecure, merasa minder, tidak mampu melakukan apa-apa. Bahkan tidak jarang seseorang itu mempertanyakan, bakatku tuh di mana sih? Talentaku itu di mana sih? Aku tuh bisanya apa ya? Dia bertanya bukan dia mau tahu dan dia mau menekuninya, tetapi dia mempertanyakannya karena dia tidak menghargai dirinya sendiri. Dia seolah-olah mengatakan, kayaknya aku gak bisa apa-apa. Aku ini tidak mampu melakukan apa-apa. Kenapa dia bisa melakukan semuanya? Muncul kecemburuan, bukan karena dia tidak memiliki sesuatu kasih karunia di dalam dirinya, tetapi karena dia tidak mencari tahu dalam kesungguhan. Dia dikuasai oleh rasa tidak percaya dirinya. Padahal Tuhan katakan kepada masing-masing orang diberikan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, semua kita, anak-anak kita memiliki semuanya, setiap orang, setiap individu. Jangan pernah merasa minder. Temukanlah apa sebenarnya keistimewaan kasih karunia yang diberikan kepadaku. Lalu yang kedua disebutkan dianugerahkan. Maka ini artinya dianugerahkan, diberikan oleh Tuhan dan diinisiasi oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kemudian kita pakai untuk kemuliaan Tuhan pula. Dari Dia, oleh Dia, dan kembali kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka ini saya katakan tadi pentingnya untuk mencari tahu
di bidang manakah kekuatan saya? Kalau dalam analisa ekonomi, ketika seseorang akan melakukan perancangan usaha, mereka biasa mengadakan analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dengan apa T-nya ya, ancaman kayaknya ya. Ada kekuatannya, ada kemudian kelemahannya, ada kemudian kesempatannya, ada kemudian ancamannya. Di mana kita memperoleh kekuatan kita? Di mana kita ini boleh mengembangkan pelayanan dalam apa yang ada pada diri saya? Di mana saya ini boleh berkreasi? Maka saya katakan ini kepada orang-orang tua, jangan pernah mendoktrin anak-anak untuk menjadi diri orang tua yang diadopsi kepada anak secara terang-terangan. Banyak orang tua yang memaksakan, gabe dokter maho, gabe padita maho, molo hurang malo anak nai didok masoni. Halai molo na malo do anak naon, unang maho gabe padita, gabe dokter maho, iko parsikola na tibodo ho. Dia memaksakan apa yang ada di pikiran orang tuanya, tetapi tidak mencari tahu apa sebenarnya yang dianugerahkan kepada dia. Lalu dikatakan juga tentang kasih karunia itu, artinya bahwa kasih karunia ini dapat dipahami dengan talenta, kelebihan, keistimewaan, ataupun sesuatu yang berbeda, keunikan dari yang lain ada pada kita. Maka camkan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik PNB, remaja dan teman-teman Naposo Bulung, kamu itu unik, dirimu itu spesial, engkau berharga, bahkan engkau berbeda dari yang lain, bukan karena engkau tidak memiliki apa-apa, tetapi engkau sungguh berbeda dari yang lain karena pada dirimu ada kasih karunia yang berharga yang Tuhan berikan hanya untukmu dalam ukuran pemberian Kristus. Ya, kalau kita katakan semua orang bisa kok main musik, tetapi kita tidak tahu dalam kata bisa itu sejauh mana dia ada padaku. Dan ini yang mau kita katakan kepada diri kita sendiri, bahwa ketika Kristus ternyata memberikan itu kepada kita, maka saya harus mengenal diri saya dan mencari tahu apa yang ada pada diri saya untuk kembali saya berikan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, ada orang yang karunianya itu mampu menyembuhkan. Ada orang yang karunianya mengajar. Ada orang yang karunianya bernubuat. Ada orang yang karunianya berkhotbah. Ada orang yang karunianya mendoakan. Maka semua ini karunia yang diberikan oleh Tuhan memang harus kita pergunakan untuk menjalani kehidupan kita dan kembalikan kepada kemuliaan Allah. Jangan merasa bahwa diri kita ini mampu dalam semua hal. Jangan merasa bahwa diri kita ini lebih hebat daripada orang lain. Tetapi mari kita mau melihat bahwasannya apa yang ada pada saya bisa saya gunakan, tetapi tidak menutup juga kesadaran daripada saya bahwa orang lain juga mendapatkan karunia dari Tuhan. Yang menjadi persoalan kebanyakan adalah bahwa orang-orang mengukur orang lain tidak mampu dan merasa bahwa dirinya itu mampu. Aku hebat, aku bisa. Dia merasa bahwasannya ketika saya menjadi seorang yang hebat, saya akan menjadi lebih berkuasa. Saya tertarik ketika saya menyaksikan podcastnya Deddy Corbuzier. Dia mengadakan bincang atau interview dengan Luhut Binsar Panjaitan. Di sana Deddy Corbuzier mengatakan, kenapa nggak mau jadi presiden aja katanya. Lalu jawab Luhut, apakah hanya kalau menjadi presiden saya bisa mengabdi kepada negara? Dia mengatakan demikian. Tanpa menjadi presiden pun saya mengabdi kepada negara dalam banyak hal. Dia katakan seperti itu. Lalu dia menegaskan bahwa panggilan setiap orang itu tidak hanya tertuju kepada satu tempat. Dia lebih mengatakan bahwa carilah di mana sebenarnya panggilan kita, lalu tekuni.
Maka ini menjadi satu teladan bagi kita juga, bagaimana kita mau melihat dan bagaimana kita mau mengembangkan serius pada apa yang boleh menjadi kekreatifan kita masing-masing. Untuk menjaga kesatuan itu dan untuk melihat kasih karunia yang beragam itu, Paulus katakan di dalam ayatnya yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ada 3 saran dan nasihat yang diberikan oleh Paulus yang berhubungan dengan bagaimana kita mengolah emosional kita, mengolah diri kita, berdamai dan memproses diri kita, dan satu tindakan yang menuntut kita untuk bertindak keluar diri kita. Dikatakan itu lemah lembut, kesabaran. Ini adalah berhubungan dengan bagaimana kita untuk mampu menyampaikan karunia yang ada pada kita dan menerima bahwa orang lain barangkali dalam sisi yang satu lebih lemah daripada kita. Tetapi kemudian kita disuruh untuk rendah hati, untuk mengakui bahwa di sisi yang lain, orang lain mungkin bisa lebih hebat dalam satu sisi yang lain dan kita lemah adanya di sana. Mengakui kelebihan orang lain bukan berarti kita menjadi tidak hebat. Mengakui kehebatan orang lain bukan berarti kita merendahkan diri kita sendiri. Saya teringat dengan lagu Sherina Munaf ketika dia memiliki film waktu kanak-kanak, Petualangan Sherina. Di sana dikatakan salah satunya hanya yang berjiwa satria, yang mampu memaafkan, yang mampu mengakui kelebihan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang berjiwa satria justru mampu melihat kelebihan orang lain dan mengupayakan bagaimana supaya kelebihan ini mampu menutupi kelemahan saya. Ini yang harus menjadi kita lakukan ketika kita mau menyadari bahwa semua kita orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kelemahan dan di sisi lain memiliki kelebihan yang berbeda. Ini tentu akan menjadi penyeimbang yang sangat kaya dan indah kalau kita mau untuk saling menyeimbangkan dan memberikan kesatuan, keseimbangan di antara kita. Maka jangan berlomba untuk menjadi yang paling hebat. Jangan berlomba pula untuk mengklaim diri untuk menjadi yang paling tahu segala hal. Jangan mengklaim diri untuk menempatkan diri sebagai orang yang paling layak. Ada pernah ilustrasi saya baca, mungkin kita sudah pernah juga mendengarnya, perbincangan antara wajah, tangan, kaki, dan perut. Ketika kaki berkata, saya adalah organ tubuh yang paling penting di antara kita semua. Kalau tanpa saya, kalian hanya diam duduk di satu tempat. Saya yang membawa kalian mengenal semua dunia ini. Lalu tangan tidak mau terima. Dia katakan, bisa apa kamu tanpa saya? Kaki, kamu hanya bisa berjalan, kamu gak bisa kerja kalau gak ada tangan. Dari mana uangmu? Dari mana makanmu? Semua itu dari tangan. Lalu wajah mengatakan, kalian itu bisa apa tanpa saya? Kalian dikenal karena ada saya. Wajahlah yang membuat seseorang itu dihargai, dihormati. Di wajah juga ada berbagai panca indera yang lain. Di kepala itu ada telinga, ada mata, ada mulut, ada lidah. Banyak hal yang bisa terjadi dan kita dapatkan hanya dari kepala atau wajah. Lalu perut mengatakan, kalian semua gak berfungsi apa-apa tanpa saya. Kalau tidak ada pencernaan makanan, kalian mendapatkan energi dari saya. Saya yang paling hebat, saya yang paling mampu, saya yang paling bisa dari kalian semua. Mendengar ini, wajah, kaki, tangan merasa marah, lalu mereka bersepakat untuk tidak mau memberikan makanan kepada perut. Jangan kita kasih, biar dia tahu bahwa dia itu bergantung kepada kita. Perut juga mengatakan, saya gak mau makan apapun yang kalian kasih, supaya kalian tahu bahwa hidup kalian bergantung kepada saya. Beberapa hari berlangsung dalam keegoisan masing-masing. Apa yang terjadi? Perut merasa kacau, tangan, wajah atau kepala dan juga kaki akhirnya merasa lemah. Dan di sanalah menjadi awal daripada kekacauan itu. Ketika seseorang sudah merasa bahwa dirinya yang paling layak, dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling pantas, dirinya yang paling pintar, dirinya yang paling tahu,
Maka ini akan menjadi satu awal perpecahan yang sama sekali tidak diinginkan oleh Kristus. Sebab di dalam keperbedaan yang justru menjadi kekayaan, orang-orang Kristen semuanya dipanggil untuk saling berendah hati, mengakui kekurangan dan kelebihan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap daripada kita memang unik dan berbeda di dalam menerima kasih karunia Kristus. Tetapi ini adalah kekayaan dan keindahan yang terpisah-pisah. Ada di diri si A, di diri si B, di diri si C, dan lain sebagainya. Katakan saja mungkin dalam rekaman ibadah kita hari ini. Kalau kita mau mengatakan pengkhotbah saja yang mau ambil bagian di sana, tanpa orang-orang naposobulu kita yang mau turut juga berkarya, ini tidak akan terjadi. Kalau mau kita katakan PNB ini kreatif semua bisa melakukannya, kalau kita tidak terlibat juga dengan orang-orang yang mau ambil bagian dalam musik, song leader, pengkhotbah, ini mungkin tidak akan terjadi sedemikian indah dan baiknya. Maka dari hal kecil ini kita mau mengatakan sungguh indah dan baik apabila kita mampu bersinergi mengumpulkan keindahan-keindahan yang terpisah itu, akan terjadi keindahan yang luar biasa. Maka ketika Kristus sudah mempersatukan kita menjadi anggota tubuh Kristus di dalam darahnya, hidupilah panggilan itu. Jalanilah panggilan itu di dalam kehidupan kita, bersinergi bersama dengan Kristus, menerima perintah dan instruksi daripada Kristus untuk menjalankan bagaimana kita mewartakan dan menghidupi pelayanan kepada Allah. Apapun saat ini yang menjadi kasih karunia di dalam diri kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kelebihan kita, dimanapun talenta kita, mari kita mengembangkannya dan mengasahnya, bahkan mempergunakannya untuk kemuliaan tangan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memberitakan keesaan nama Tuhan. Dalam setiap orang yang memiliki kasih karunia itu, biarlah kita mempersatukannya dan menjadikan semua itu menjadi pujian yang indah. Maka setiap dari kita, marilah hidupi panggilan kita, marilah melayani Allah, dan marilah memuliakan Allah dengan apa yang ada pada kita. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Firman-Mu kami ya Allah seturut dengan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Bahkan ketika kami belum sepenuhnya memahami dan menyadari di mana talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah Tuhan mengajari kami dan memberikan kepekaan kepada kami untuk kami boleh menemukan apa yang boleh kami gunakan dalam kehidupan kami, dalam diri kami untuk menjadi pelayanan, memenuhi panggilan kami sebagai anggota tubuh Kristus. Allah di surga, ampuni kami jikalau di dalam diri kami masing-masing egoisme kami masih lebih mendominasi dan kami enggan untuk melihat kelebihan orang-orang di sekitar kami. Biarlah kiranya Bapa Engkau memberikan kepada kami kuasa Roh Kudus untuk kami mampu bersinergi bersama dengan orang-orang di sekitar kami, mampu bekerja sama, mampu untuk menjadi tim kerja daripada pelayanan Allah. Ya Allah yang di surga,
Berkati kami semua ya Allah, dan mampukan kami untuk boleh mengenal diri kami sebagai anggota tubuh Kristus yang terpanggil untuk hidup berkenan sepadan dengan Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Warta Jemaat pada minggu ini kita akan mendengarkannya. Yang pertama dari seksi Marturia. Sidang HKI Resort Jakarta 4 diadakan pada hari Rabu 4 Agustus 2021 bertempat di HKI Taman Mini, masuk pukul 19 WIB. Kiranya setiap kita para halado dan yang sudah mendapat undangan boleh menghadirinya. Tuhan memberkati. Seksi Diakonia. Pada hari Rabu 28 Juli 2021 telah meninggal dunia Bapak Sintua Sudirman Nenggolan, umur 64 tahun, dan telah dikebumikan pada hari Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Majelis dan para halado mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua yang berulang tahun dalam minggu ini dan yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati, diberi kesehatan dan panjang umur. Untuk warta keuangan kita boleh membacanya di grup HKI Parlado, dan jikalaupun ada sesuatu kesalahan boleh berhubungan langsung dengan bendahara. Terima kasih, demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, di mana pada hari ini Tuhan kami masih boleh mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing dengan panduan daripada pendeta dan para halado melalui daring. Tuhan, jikalaupun pada saat situasi seperti ini
kami beribadah secara online, biarlah itu tidak mengurangi semangat kami Tuhan. Biarlah itu tetap menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, dimanapun kami berada, kami sungguh percaya ya Tuhan, Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Kami boleh setiap saat memuji memuliakan nama-Mu. Demikian juga pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap jemaat-Mu HKI Kalisari boleh mengikuti ibadah yang sudah diadakan Tuhan. Dan semuanya boleh bersuka cita Bapa, merasakan kehadiran-Mu. Terutama Bapa, biarlah setiap ibadah kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami mengucap syukur ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh inang pendeta kami. Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa setiap kami masing-masing sudah diberikan karunia Tuhan, anugerah. Biarlah setiap anugerah yang sudah Kau berikan kepada kami masing-masing Tuhan, boleh kami pergunakan Tuhan menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami tidak melihat orang-orang yang lain Tuhan, tetapi kami melihat panggilan yang ada pada diri kami Tuhan. Yang kami percaya Engkaulah Tuhan yang telah memberikan itu dengan pimpinan daripada Kristus. Dan biarlah setiap kami yang masing-masing sudah menerima panggilan itu Bapa, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing dengan teladan yang daripada Kristus, dengan pimpinan yang daripada Tuhan Kristus, sehingga kami boleh mengerti Tuhan Yesus. Dan setiap kehidupan kami, panggilan kami boleh menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Satu sama lain Tuhan, kami masing-masing menjadi satu di dalam roh Tuhan, yaitu roh Kristus yang menjadi kepala daripada setiap anugerah yang sudah Kau berikan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk inang pendeta kami, kiranya Engkau semakin memberkati dia Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pemberitaan firman yang disampaikan oleh inang pendeta kami, boleh Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Tuhan Yesus, menjadi pengikut Engkau Tuhan, dan semuanya memuji memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati Tuhan inang pendeta kami di dalam kehidupannya Bapa, kesehatannya senantiasa Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat HKI daripada Kalisari Tuhan yang berulang tahun di dalam seminggu ini Tuhan. Panjang umur dan kesehatan Kau berikan kepada mereka ya Bapa. Demikian juga hati untuk bersyukur Tuhan. Biarlah mereka senantiasa mendengarkan suara Roh Kudus yang berdiam di hati mereka masing-masing yang berulang tahun Tuhan. Boleh mereka merenungkan berkat yang sudah mereka terima Bapa, kembali berdoa mengucap syukur kepadamu. Demikian juga kami semua di sini berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun. Engkaulah Allah yang memberkati kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan yang berulang tahun pernikahan, kebahagiaan yang daripada-Mu Tuhan kiranya berdiam di dalam rumah tangga ini. Engkau memberkati Bapa, menjadi rumah tangga yang takut akan Engkau, yang Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk warta kami, yaitu tanggal 4 Agustus akan diadakan sidang resort periodisasi Tuhan. Kiranya Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Semuanya Bapa kami serahkan ke dalam tangan, karena kami sungguh percaya Bapa, tanpa penyertaan-Mu sidang tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kami sungguh menyadari itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Engkaulah Tuhan kiranya hadir. Engkaulah Tuhan kiranya menggerakkan setiap kami yang mendapat undangan Bapa, agar semuanya boleh hadir Tuhan, boleh merasa memiliki Tuhan, bertanggung jawab di dalam resort 4 Bapa. Semua acara sidang tersebut boleh berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang terbaik ya Tuhan. Engkau juga sudah memberkati dan menyediakan siapa nanti Tuhan yang akan menduduki sebagai jabatan Tuhan di resort Jakarta 4 dan bidang-bidangnya. Semuanya kami serahkan Bapa. Biarlah setiap yang terpilih boleh Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam sorga, pada minggu ini Tuhan, minggu yang lalu, kami seluruh jemaat HKI Kalisari berduka ya Tuhan, di mana pimpinan daripada jemaat HKI Kalisari, Amang Sintua S. Nenggolan, telah Kau panggil ke sisimu. Tuhan, kami merasa kehilangan ya Tuhan. Kami merasa berduka ya Bapa, karena serasa begitu cepat Tuhan. Sakit penyakitnya lebih kurang 1 bulan Bapa, dan semuanya itu boleh dijalani Amang Sintua S. Nenggolan almarhum Tuhan, sampai akhir kehidupannya. Bapa, kami sangat berdoa Tuhan, kami sangat memohon kepadamu, Engkau memberkati keluarga Tuhan, Inang Borusitorus berserta peparan daripada almarhum Amang Sintua S. Nenggolan Tuhan. Engkaulah Allah yang memberikan kekuatan penghiburan, Engkaulah Allah yang memberikan kesabaran ya Bapa, agar semuanya mereka itu boleh ikhlas, boleh percaya Bapa, dan menyadari segala sesuatu ternyata Tuhanlah yang mengatur kehidupan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Demikian juga kami jemaat yang berduka Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah kami Tuhan selalu mengingat apa yang baik Tuhan, dan boleh kami meneruskannya. Kiranya Bapa, setiap pelayanan Amang almarhum Sintua S. Nenggolan yang sudah dilakukannya boleh menjadi berkat bagi keluarga dan anak-anaknya ya Tuhan. Engkaulah Bapa yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa untuk Inang Sintua B. Hutasoid yang saat ini terbaring lemah ya Tuhan. Dia mengalami sakit pada kakinya yang begitu membuat dirinya lemah. Tuhan, kami sujud merendahkan diri kami. Engkaulah Tuhan yang menjamah tubuhnya Inang Tasoid ini ya Bapa. Terutama Tuhan, iman percayanya ya Bapa, senantiasa tertuju kepada Engkau. Dan hikmat yang daripadamu Tuhan, Kau karuniakan kepada Inang ini Tuhan, agar setiap tindakannya untuk proses pengobatannya Bapa seturut dengan kehendak-Mu, dan dia mendengarkan suara Roh-Mu yang kudus yang Kau berikan melalui keluarganya, anak-anaknya, ataupun siapa Tuhan yang sudah Kau utus. Kami serahkan Inang ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya dengan belas kasih-Mu Tuhan, Inang Taswid akan sembuh. Demikian juga Tuhan untuk Amang Sintua P. Munte Tuhan, yang saat ini sudah beberapa bulan ini juga badannya terasa lemah Tuhan. Masa tuanya dia mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkaulah Tuhan yang senantiasa memelihara hidupnya. Engkaulah Tuhan yang memberikan kesabaran bagi Inang Munte Tuhan, dalam mendampingi, dalam merawatnya Tuhan. Demikian juga suster yang merawatnya yang tinggal di rumah mereka. Berkati Bapa, semuanya Tuhan, senantiasa tertuju berdoa hanya kepadamu Allah yang maha kuasa. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang mampu memberikan kedamaian, memberikan kekuatan untuk menerima kelemahan badan Tuhan, dan keyakinan dan percaya hanya Tuhan Yesus yang sembuhkan dia. Kami serahkan Amang ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Demikian juga semua keluarga dan anak-anaknya. Terima kasih ya Bapa. Bapa di dalam sorga, biarlah Tuhan setiap ibadah kami
ibadah sekolah minggu yang dilakukan. Kau berkati semuanya Tuhan Yesus menjadi sukacita dan beroleh damai sejahtera. Engkaulah Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu, jikalaupun ada yang masih menjalani isolasi mandiri Tuhan, juga terutama untuk Amang Simbolon ya Bapak, Amang Hati Simbolon yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu Tuhan ada kekhawatiran di mana Bapak kami mendengar badannya lemah. Tetapi Tuhan semuanya itu terlewati sampai sekarang boleh menjalani isolasi Tuhan. Kami serahkan Amang Hati Simbolon ke dalam tangan-Mu. Berkati peralatan, obat, terutama semangat daripada Amang ini Tuhan. Biarlah dia setiap saat mendengarkan suara Roh Kudus yang berdiam di hatinya Tuhan. Menjadi semangat Bapa, karena dia masih punya tanggungan keempat anaknya ya Tuhan. Biarlah dia percaya Tuhan Yesus akan sembuhkan. Engkau memberkati Tuhan Benget juga adik-adiknya dalam merawat bapaknya ya Tuhan. Kau beri kesabaran, pimpin dia ya Tuhan, agar mereka tetap menghormati orang tuanya, merawat orang tuanya dengan bimbingan-Mu Tuhan, dengan kesabaran yang daripada-Mu. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapak, di mana banyak jemaat-Mu yang menjalani isolasi mandiri pada saat ini sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, kepada setiap jemaat yang sudah mendoakan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan boleh bersorak-sorak memuji memuliakan nama-Mu, mengucap syukur Tuhan di dalam kehidupan kami dengan membantu satu sama lain dan melayani Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Bapa di dalam sorga, biarlah Tuhan setiap kehidupan kami senantiasa hanya mengenal Kau. Terima kasih Bapa. Di atas semuanya itu Tuhan, kami juga mengaku Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang sangat berdosa. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan, biarlah kami layak menerima berkat-Mu Bapa, layak senantiasa datang ke tempat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini
dan pimpinlah para pelayan gerejamu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia ini dan di tengah-tengah gerejamu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Pendeta dan seluruh Parhalado HKI Jemaat Kalisari mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.